Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sudah melaksanakan sholat duha. Hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Materi SBDK hari ini yakni mengenai jenis, nilai estetis, dan simbol gerak dasar tari. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis gerak dasar tari. Gerak dasar tari dapat diamati dari berbagai sudut, antara lain berdasarkan fungsi, bentuk, tema, dan koreografi. Berdasarkan fungsinya, tari dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tari berfungsi untuk keperluan upacara-upacara tertentu atau sebagai sarana upacara, misalnya upacara adat dan keagamaan. Yang kedua yaitu tari berfungsi sebagai tontonan atau pertunjukan. Nah, tari ini disajikan untuk hiburan penonton dan tidak ada kaitannya dengan aspek apapun selain untuk pertunjukan. Yang terakhir yakni fungsi tari sebagai hiburan atau sarana sosial. Berdasarkan bentuknya, tari dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tari tunggal, di mana secara konsep tarian ini dilakukan oleh seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu tari pasangan, di mana tarian ini terdiri dari 2 orang, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Nah, yang ketiga yaitu tari kelompok, di mana tarian ini disajikan terdiri dari 3 orang penari atau lebih. Kemudian yang terakhir tari massal, nah tarian ini terdiri dari banyak sekali penari. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan tema. Tema merupakan gambaran awal gerak-gerik yang diperagakan. Tema dalam tari menjadi sebuah misi yang harus disampaikan kepada penonton. Contoh tema-tema dalam tarian antara lain yakni kepahlawanan, kegembiraan, kesedihan, dan lain-lain. Selanjutnya yakni berdasarkan koreografi. Gerak tari berdasarkan koreografi disebut juga gerak tari berdasarkan garapannya. Nah, gerak tari ini terdiri atas tari tradisional yang meliputi tari primitif, tari klasik, dan juga tari kerakyatan. Kemudian ada tari kreasi, tari kontemporer, dan juga tari modern. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, kita mulai dari tari tradisional ya. Tarian ini disebut gerak tari tradisional karena sudah berumur lama dan dipelajari oleh masyarakat secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Nah, tarian ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tari primitif, di mana gerak dasar tarian ini tumbuh dan berkembang di daerah pedalaman. Kemudian tari klasik, yakni tari yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keraton. Yang terakhir yaitu tari kerakyatan, di mana tarian ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat luas. Yang kedua, tari kreasi. Gerak dasar tari kreasi merupakan pengembangan dari tari tradisional. Dalam gerak dasar tari kreasi, tidak terdapat aturan tertentu yang mengikat, baik dalam hal gerak maupun tata kostumnya. Ragam gerak tari kreasi baru merupakan pengembangan dari beberapa ragam gerak tari tradisional, sehingga menjadi bentuk yang lebih baru. 3. Tari kontemporer. Tari kontemporer dalam pemilihan geraknya bersifat temporer atau sementara, sehingga tarian ini tidak memiliki eksistensi yang lama. Dalam penyajiannya, tidak terdapat aturan-aturan yang ketat dalam gerak maupun tata kostumnya. Nah, contoh dari tari kontemporer yakni seperti breakdance dan poco-poco. Yang terakhir yaitu gerak dasar tari modern. Tari modern adalah tarian yang gerak tarinya benar-benar baru, bukan berdasarkan gerak tradisional ataupun pengembangannya, juga bukan merupakan gerak tari kreasi. Nah, gerak tari baru ini belum pernah ada yang melakukannya. Contohnya, seperti tarian yang gerakannya tidak meniru gerak tari tradisional atau tari kreasi manapun. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yakni mengenai nilai estetik gerak dasar tari. Sebagai sebuah karya seni, tari memiliki keindahan. Keindahan disebut juga estetika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthetic. Awal mulanya, estetika mencakup seluruh nilai, seperti nilai seni, alam, moral, dan intelektual. Namun, seiring perkembangan zaman, estetika lebih berfokus kepada kesadaran kita tentang bentuk sebuah hubungan. Pengertian estetika. Secara sederhana, estetika dapat dimaknai sebagai ilmu tentang keindahan. Ilmu keindahan ini mempelajari ukuran dan nilai keindahan, asal muasal terbentuknya suatu karya,
cara menciptakan keindahan, dan juga cara menikmatinya. Nah, keindahan tari adalah suatu nilai dari sebuah karya tari yang dapat memuaskan seseorang yang melihatnya. Konsep estetika. Konsep estetika adalah konsep adiluhung. Adi berarti sangat indah, sedangkan luhung artinya luhur, tinggi, mulia, serta mempunyai nilai yang lebih. Wujud konsep adiluhung tertuang secara konseptual yang merupakan kesatuan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga merupakan kesesuaian antara jenis tarian dengan umur dan fisik penarinya. Sedangkan wirama merupakan keselarasan antara irama lagu atau musik pengiring dengan gerak tarinya. Dan wirasa merupakan penghayatan yang dilakukan oleh penari terhadap materi dan jenis tariannya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yakni mengenai simbol gerak dasar tari. Tari sebagai karya seni mempunyai simbol-simbol tertentu. Simbol adalah suatu objek yang menghubungkan objek lain dengan suatu pemahaman makna. Simbol menggambarkan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari sebuah simbol, termasuk tari. Tari merupakan simbol yang diekspresikan melalui gerak tari. Menurut Susan, simbol dalam seni ada 2 macam, yaitu simbol representatif dan simbol diskursif. Simbol representatif adalah simbol untuk memahami semua cabang seni yang pemahamannya secara keseluruhan, satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Sedangkan simbol diskursif adalah simbol yang pemahamannya harus secara kronologi atau berurutan dan penghayatannya membutuhkan intelektual tertentu agar maknanya dapat dimengerti. Simbol dapat melambangkan makna, maksud, gagasan, konsep, dan sebagainya. Begitu juga dengan gerakan-gerakan tari yang mengandung simbol bermakna. Ada 4 perangkat simbol yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Pertama, simbol konstitutif yang terbentuk sebagai kepercayaan, simbol kognitif yang membentuk ilmu pengetahuan, simbol penilaian moral yang membentuk nilai-nilai dan aturan, dan juga simbol pengungkapan perasaan atau simbol ekspresif. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel ini. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan soal GIFOM yang tertera pada blogger Ibu. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup WA PJJ. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.